Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa. Begitu melihara kehidupan kami hingga saat ini. Bersyukur Tuhan, kami ada sebagaimana ada hingga saat ini, semua karena berkat dan kemurahan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya kami bisa melakukan ibadah pada pagi hari ini itu semua karena seizin-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus yang baik. Karena kehidupan kami Bapa tidak terlepas dari memuji belakan nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Dan juga Tuhan sebentar lagi kami akan mendengar firman Tuhan yang hidup yang begitu menolong kehidupan kami. Kami mohon kepada Allah kami yang hidup, Engkau sertai kehidupan kami, Engkau berkati kehidupan kami Tuhan Yesus yang baik. Dan Engkau jauhkan iblis yang mengganggu kehidupan kami di saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terlebih hamba-Mu menyayang menyampaikan isi hati-Mu dan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau berikan kepada kami kekuatan kemampuan Tuhan. Dan biarlah Engkau selalu berkata-kata Tuhan melalui bibir dan mulut hamba, suara hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, salam. Shalom. Silakan. Oke, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Meyang yang mempercayai saya untuk menyampaikan beberapa renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, perkenalkan dulu saya juga memperkenalkan diri saya dulu. Saya adalah mahasiswa Seteri Bakti Indonesia. Saya di bawah bimbingan Dr. Bandar Panggabean, Ketua Yayasan di Seteri Bakti Indonesia. Nama saya Sipendi Subaruwu. Saya semester 7. Nah, puji Tuhan sampai saat ini saya bersyukur pada Tuhan bahwa saya ada hingga sampai saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan saya. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita atau kita buka HP kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Ibrani 11 ayat 1. Baik Bapak Ibu, kalau kita udah dapat dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Sudah dapat semua Bapak Ibu? Amin. Oke. Jadi saya akan bacakan dengan judul perikop saksi-saksi iman. Nah, dalam ayatnya yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu kita belajar kebenaran firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 1. Satu ayat saja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ini kita sangat membutuhkan yang namanya kekuatan. Ya, kita sangat membutuhkan yang namanya pertolongan. Nah, kalau kita melihat dari sisi lain yaitu situasi yang terjadi hingga saat ini, terlebih wabah virus corona yang melanda bangsa kita, bahkan banyak jiwa yang terhilang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan Yesus Kristus, tentu dalam kita sebagai manusia, tentu kita memiliki yang namanya rasa takut, kekhawatiran. Nah, Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan Yesus Kristus, jadi kita sebagai anak Kristen, kita tidak terlepas dari yang namanya pertolongannya Tuhan. Ya, kita sebagai anak Tuhan yang kita berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan, ya, berterima kasih kepada Tuhan, karena kita ada hingga sampai saat ini adalah itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita melihat dari ayat ini adalah iman. Ya. Apa itu iman? Kalau kita melihat dari ayat yang pertama ini adalah dasar kita untuk percaya kepada Tuhan. Nah, sesuai dengan pembacaan kita pada pagi hari ini, saya ambil tema yaitu iman adalah dasar kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu jelas di situ dikatakan bahwa kata dasarnya adalah iman. Nah, kenapa dikatakan di situ iman? Ya, karena dasar kepercayaan, dasar kita sebagai orang Kristen untuk percaya kepada Tuhan itu adalah salah satu adalah iman. Ya. Dasar kita adalah iman. Karena di situ dikatakan dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ya. Kalau kita melihat bahwa segala ciptaan Tuhan
yang diciptakan oleh Tuhan, baik di bumi, baik di langit, baik di laut. Di situ diciptakannya itu melalui firman-Nya. Nah, kalau kita percaya itu adalah melalui iman. Ya, Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ini adalah kita perlu namanya iman. Ya, karena iman itulah dasar kekuatan kita, dasar kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Namun sebelum itu mari kita dulu buka Alkitab kita dari Efesus pasal 6 ayat 16. Saya mohon kepada Pak Stumeyang untuk membacakan kita pada satu ayat firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 16. Baik, Efesus 6 ayat yang 16. Gini 16. bunyi firman Tuhan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin. Amin. Jadi kalau kita melihat dari situ Bapak Ibu adalah dari Efesus itu kita melihat dari yang pasal yang ke-6 yang ke-16 di situ kita dikatakan sahabat sekali lagi dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ya, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan sebuah panah api dari si jahat. Nah, kalau kita lihat dari pengertian perisai itu artinya adalah pelindung kita, pelindung iman kita. Nah, dengan iman kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kehidupan kita. Nah, sehingga kita dapat Sehingga kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Artinya kita dapat itu menguasai diri kita dari serangan si jahat. Ya. Karena imanlah sebagai kekuatan kita untuk percaya kepada Tuhan. Ya. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya. Kalau kita melihat di sini adalah dasar iman kita adalah firman Allah yaitu Kristus. Ya, kita percaya bahwa Allah sanggup menolong kehidupan kita. Nah, banyak orang Kristen yang masih belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Misalnya dia berdoa saat ini dia minta segala sesuatu, padahal belum terkabulkan, belum dijawab oleh Tuhan. Nah, namun sering kita kecewa. Kita berkata begini dalam kehidupan kita, Tuhan, kok doa saya nggak dijawab-jawab? Padahal saya udah melakukan setiap hari melayani Engkau, menyembah Engkau, membaca firman-Mu, dan lain sebagainya. Kok doa saya tidak dijawab, Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita percaya, perlu kita ketahui bahwa kalau kita berdoa itu adalah, kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Karena kita berdoa itu hanya asal-asalan, tidak sungguh-sungguh. Nah, dan juga apa yang kita doakan itu juga kita harus imani. Meskipun apa yang kita doakan itu belum sekarang terkabulkan. Baru sekarang dijawab Tuhan. Tapi kalau udah waktunya Tuhan, wah luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak terlepas yang namanya iman kita. Ya, sesuai dengan pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saya secara pribadi Bapak Ibu, saya tidak bisa memprediksikan gimana masa depan saya nantinya. Ya, kalau saya pribadi, ini iman saya tidak tahu, saya tidak bisa memprediksikan bagaimana nanti masa depan saya, bagaimana nanti perjalanan kehidupan saya. Tetapi aku percaya bahwa Tuhan nanti menyediakan itu semua dalam kehidupan saya. Kita masing-masing sebagai anak Tuhan, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu di masa depan kita. Ya,
Makanya dari itu Bapak Ibu kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Karena kepadanya lah kita butuh yang namanya pertolongan, kekuatan, ya. Jadi Bapak Ibu, kita lanjut, kita buka dulu dari Matius 20 pasal 21 ayat 22. Baik. Matius Oke. Saya 21 bacakan Bapak Nah, Ibu, hari dikatakan ini putus. kami minta dalam doa dengan ya semani apa yang kita doakan. Pasti kita percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Seringkali juga kita ragu dengan doa kita. Seringkali juga kita bimbang dengan doa kita, enggak ya? Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan, kita membutuhkan namanya iman. Ya. Ketika ketani, kita harus percayai bahwa Tuhan mampu menolong kehidupan kita. Tuhan mampu menyediakan segala sesuatu. Ya mungkin Bapak Ibu saat ini mengalami namanya krisis ekonomi, belum dapat kerja dan lain sebagainya. Ya, kita harus yakin, kita harus imani. Ya. Tapi kalau kita berdoanya asal-asalan, berdoanya tidak sungguh-sungguh, ya. Apalagi kalau kita berdoa supaya dilihat orang, Bapak Ibu, sama aja kita bohong di depan Tuhan. Jadi ketika kita minta segala sesuatu itu kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh, ya. Kita harus imani itu apa yang kita bilang, ya. Jadi Bapak Ibu kita lanjut, kita buka lagi dari Lukas 17 ayat 6. Saya akan bacakan, inilah firman Tuhan. Mempunyai iman sebiji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara itu, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Nah, di sini dikatakan jika kita memiliki sesawi, maka tahu dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan Yesus Kristus, jelas firman Tuhan berkata kita kepada kehidupan kita pada saat ini itu adalah, kalau sekiranya kamu punya iman sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Nah, Bapak Ibu, kenapa tadi saya bilang itu iman itu sangat penting? Itu adalah dasar kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, kita kembali lagi dalam Ibrani pasal 11 tadi, ayat yang pertama. Dikatakan iman adalah dasar kita, dasar kepercayaan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus pergunakanlah iman kita dengan baik. Kalau kita melihat dari situasi saat sekarang ini, banyak sekali rintangan atau cobaan. Ya, godaan-godaan dari si iblis. Ya, kalau kita nggak bisa menguasai diri kita, kalau kita tidak memiliki iman yang kuat, hidup kita pasti terjatuh. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan Yesus Kristus, kita butuh yang namanya iman. Kita butuh yang namanya pertolongan dari Tuhan. Kita butuh kekuatan.
Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak Tuhan kita tidak bisa terlepas dari namanya pertolongan Tuhan. Ya, kita perlukan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dulu dari salah satu tokoh dalam Alkitab sebagai bapak orang beriman yang disebut yaitu Bapak Abraham. Nah, kita belajar dari situ bahwa ketika ia mempersembahkan anak sulungnya yaitu Ishak. Nah, namun sebelum saya paparkan lebih lagi, kita buka dulu dari Kejadian pasal 22 ayat yang kedua. Ya. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan kepada kita dengan judul perikopnya di situ, kepercayaan Abraham diuji. Nah, kita lihat dari ayat yang kedua, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kita belajar salah satu tokoh dalam Alkitab yaitu Abraham sebagai bapak beriman. Ya, kita mengambil salah satu contoh dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan Kristus, kalau kita melihat saat ini, kalau kita disuruh oleh Tuhan kita mempersembahkan anak pertama dari kita, tentu dalam diri kita, masa kau harus anak saya? Namanya nggak ada lagi persembahan yang lain. Kau harus anak saya. Nah, kalau kita melihat dari sini bahwa Tuhan sedang menguji Abraham. Tuhan sedang menguji kepercayaan Abraham kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat nanti dari ayat yang ke-11 nanti, di situ dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan janganlah kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya. Diteruskan ayat yang ke-11, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pergantian anaknya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam kehidupan kita ini banyak ujian atau tantangan yang Tuhan berikan kepada kita. Kadang-kadang Tuhan Yesus Kristus menguji iman kita. Seberapa besar sih kita percaya kepada Tuhan? Nah, dengan sebuah ujian yang dikasih oleh Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita bisa melewati itu, pasti. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab ini yaitu Bapak Abraham sebagai bapak orang beriman kepada kita. Ya. Di mana kalau kita melihat dari sini, kalau kita melihat Abraham tidak ada ragu-ragu lagi dalam kehidupannya lagi. Tidak ragu-ragu. Karena ia percaya. Karena ia percaya bahwa Tuhan sedang menguji imannya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun saya terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, namun kiranya apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini biar menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, biar menjadi perisai dalam kehidupan kita. Ya, kita butuh yang namanya iman, kita butuh yang namanya Tuhan. Ya, kalau tanpa pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, hidup kita sia-sia Bapak Ibu atas nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebagai kesimpulan saya pada pagi hari ini, janganlah kita berhenti-henti untuk percaya kepada Tuhan.
Terlebih apa yang kita minta kepada Tuhan itu kita harus benar-benar keyakini, kita harus benar-benar percaya bahwa Tuhan akan menjawab meskipun tidak secepat yang kita pikirkan, yang kita minta. Meskipun lama, tapi kalau waktunya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Jadi Bapak Ibu yang terkasih nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman telah saya sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.